Baik, melanjutkan kembali. Gerak lurus tadi dibagi menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, tadi dari animasinya terlihat bahwa garis-garisnya jarak antar garisnya sama. Itu ciri dari gerak lurus beraturan, artinya setiap detik itu kecepatannya selalu sama. Jadi misalkan teman-teman naik motor dari Solo ke Jogja, kecepatannya 20 km per jam. Jadi tidak berubah dari Solo ke Jogja itu 20 km per jam terus. Nah, tapi kalau dari Solo ke Jogja itu kecepatannya dari 20 km per jam, kemudian 30 km per jam, kemudian 40 km per jam, terus 60. Nah, itu masuk dalam kategori gerak lurus berubah beraturan. Artinya setiap detik itu kecepatannya selalu berubah. Nah, di sini ada yang disebut kecepatan rata-rata. Ya, kita lihat di sini. Oke. Antara yang posisi atas, tengah, bawah, ini semua jaraknya sama. Jaraknya sama, cuma berbeda di posisi ini, ketinggian yang di sini. Ini paling tinggi, ini posisi kedua, ini paling rendah. Nah, dari sini kita lihat bahwa untuk posisi yang pertama yang atas itu waktunya lebih pendek atau lebih cepat. Urutan kedua itu waktunya di sini 4,5 detik. Terus yang paling bawah yang terakhir ini 6 detik, butuh waktu 6 detik untuk sampai ke posisi finishnya. Nah, jadi kalian misalnya dari Tawangmangu terus meluncur ke bawah, yaitu kan pasti lebih curam. Jadi kalian kalau remnya nggak pakem, itu belum akan cepet sampai bawah. Nah, kalau posisinya lurus, nah ini, tapi juga akan berbahaya juga kalau terlalu cepat gini. Oke, itu tentang gerak ya, tentang gerak. Nah, kecepatan rata-rata itu apa? Kecepatan rata-rata itu adalah selisih antara jarak dengan waktunya. Nah, antara jarak akhir dengan jarak awal per selisih waktunya yang ditempuh. Itu. Oke, kita lihat di sini. Yang paling atas lebih cepat. Ya, jadi artinya yang posisi yang pertama lebih besar dibandingkan yang bawah. Lalu untuk kecepatan di sini tentang gerak lurus beraturan. Nah, sekarang masuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan tuh kita lihat dari konsepnya ini. Jika suatu benda bergerak pada bidang datar pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah, jadi ingat, gerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya selalu berubah, ya, selalu berubah. Nah, maka benda tersebut dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagi lagi gerak lurus berubah beraturan itu ada dua jenis. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, maksudnya gerak lurus berubah beraturan dipercepat gimana? Seperti dalam balapan MotoGP itu Rossi dari start awal dia ngeber motornya. Nah, awalnya ada kecepatan rendah atau kecepatan tinggi. Nah, terus ketika di tikungan dia memperlambat. Nah, dari cepat memperlambat. Nah, itu masuk dalam kategori gerak lurus berubah beraturan. Atau pesawat ketika mau landing dari cepat terus kemudian melambat terus berhenti. Nah, itu masuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan itu persamaannya dengan yang gerak lurus beraturan
Itu hanya perubahannya di sini. Ada perhitungan kecepatan mula-mula. Nah, misalnya mencari tadi, kalau mencari kecepatan, kalau di gerak lurus beraturan kan kecepatan sama dengan percepatan dikali waktu. Nah, kalau di gerak GLBB, gerak lurus buah beraturan, itu diperhitungkan kecepatan mula-mulanya. Ya, kecepatan mula-mulanya berapa. Nah, kalau dipercepat berarti ditambah. Kalau diperlambat berarti nanti di sini tanda plusnya jadi min. Nah, begitu juga dengan jarak. Kalau pada gerak lurus berubah beraturan, jarak itu hubungan yang digunakan adalah di sini kecepatan mula-mula kali waktu ditambah setengah dari percepatannya dikalikan waktu dikuadratkan. Nah, ini persamaan dasarnya untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari grafik, contoh grafiknya ini. Kalau tadi kan grafik pada gerak lurus beraturan itu kan grafiknya lurus. Kalau ini dari kecepatan awal ini, posisinya ini, terus kemudian naik, ya. Ini artinya setiap waktu kecepatannya berubah. Nah, ini naik. Tapi kalau ini lurus, nah lurus, itu berarti gerak lurus beraturan. Contohnya di sini, mobil mula-mula bergerak, berarti V0-nya adalah 54 km per jam. Kemudian direm. Nah, ini direm itu masuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau diperlambat. Nah, kalau direm berarti akhirnya itu kan berhenti. Nah, masuk gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, berhentinya dalam waktu berapa detik? 5 detik. Nah, ditanyakan berapa perlambatannya, berarti percepatannya, terus jarak tempuhnya. Berarti dari persamaan ini, nah, teman-teman menggunakan cara yang ini dulu. Kecepatan akhirnya berapa? Ya, tadi kecepatan awalnya 50 km per jam. Jadikan dulu dalam meter per second. Ingat pelajaran tentang konversi. Nah, terus percepatannya. Nah, karena diperlambat, maka ini nanti di sini min. Ya, ini min. Terus waktunya tadi 5 detik. Nah, kecepatan akhirnya berhenti, berarti ini yang VT-nya ini nilainya 0. Ya, VT-nya ini nanti nilainya 0. Maka nanti ketika kalian hitung akan ketemu nilai perlambatannya. Nah, setelah dapat, maka teman-teman masukkan ke persamaan ini nilai A-nya. Nah, tadi T-nya adalah 5 detik, kecepatan awalnya tadi 54 km per jam, jadikan dulu meter per second. Nah, T yang di sini 5 detik. Nah, nanti akan ketemu jarak dalam meter. Ya. Ini contoh untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan, nah, contohnya ini tadi persamaan yang kita bahas di slide tadi. Seorang mengendarai mobil sejauh 54 km selama 30 menit secara beraturan. Berapa kelajuannya? Berarti cari V-nya ini. V-nya ini. Jaraknya berapa? 54 km. Selama berapa menit? 30. Ini jadikan dulu dalam meter. Berarti kilometer ke meter 54.000. Ya, 54.000. Terus selama berapa detik ini? 30 menit berapa detik? 30 kali 60. 1800. Nah, berarti 54.000 bagi 1800. Maka akan ketemu ini kelajuannya. Nah, ini contoh penggunaan persamaan gerak lurus beraturan. Jadi, kita tegaskan kembali untuk gerak lurus beraturan ini cirinya dia di setiap waktu kecepatannya selalu sama. Nah, persamaan yang digunakan adalah ini. Lalu untuk gerak lurus